Pernahkah Anda merasakan bisikan di hati, sebuah dorongan lembut di jiwa, yang mendorong Anda untuk melihat lebih dalam, untuk mendengar lebih saksama, atau berhenti sejenak dalam kesibukan? Komunikasi yang sunyi ini, meskipun lembut, selalu hadir dan mendorong kita untuk menjelajahi sesuatu melampaui apa yang terlihat. Ini adalah panggilan dari alam semesta, sebuah sinyal di tengah hiruk-pikuk kehidupan, yang membimbing kita menuju jalan pertumbuhan, pemahaman, dan keselarasan. Alam semesta berbicara melalui berbagai cara, yang seringkali diabaikan karena pencarian kita akan jawaban cepat dan bukti nyata. Namun, di balik kerumitan hidup, tersembunyi pesan-pesan mendalam yang menunggu untuk kita pahami. Saat kita menjalani kehidupan yang penuh kompleksitas, terkadang kita mendambakan kejelasan, tanda yang menerangi perjalanan kita, membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat, dan yang tidak terdengar menjadi terdengar. Ini adalah kerinduan universal akan panduan, akan hubungan yang meyakinkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Alam semesta, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, tidak selalu berkomunikasi melalui gerakan besar atau suara menggelegar dari langit. Sebaliknya, ia berbisik melalui hal-hal biasa, momen-momen sehari-hari, menanamkan tanda-tanda dan simbol di setiap langkah kita. Tanda-tanda ini unik bagi setiap individu, membutuhkan kesadaran lembut, hati yang terbuka, dan pikiran yang tenang untuk benar-benar memahaminya. Saat kita memulai eksplorasi ini, mari kita menjelajahi tanda-tanda yang mungkin sedang dikirimkan oleh alam semesta, mengundang kita ke dalam tarian penemuan, hubungan, dan keselarasan dengan hal yang mendalam dan sakral. Tanda pertama, melalui orang-orang. Terkadang alam semesta memilih untuk berkomunikasi dengan kita melalui pembawa pesan yang tak terduga, yaitu melalui orang lain. Bayangkan berjalan di jalan hidup yang berliku, kemudian menemukan bahwa setiap orang yang Anda temui bisa menjadi pembawa kebijaksanaan, penunjuk jalan menuju jawaban yang Anda cari. Alam semesta, dengan kreativitasnya yang tak terbatas, tidak selalu mengirimkan pesan dalam kesendirian atau keheningan. Seringkali ia lebih suka menggunakan saluran interaksi manusia yang ramai dan dinamis. Pertimbangkan ini, Anda berdiri di persimpangan jalan, merenungkan keputusan yang tampaknya dapat mengubah arah hidup Anda. Mungkin tentang pindah ke kota baru, mengganti karir, atau memulai hubungan baru. Pilihan-pilihan ini terasa berat di hati Anda. Setiap jalan diselimuti ketidakpastian. Kemudian, tanpa terduga, Anda memulai percakapan dengan orang asing di sebuah kafe. Mereka berbagi cerita, saran, atau mungkin hanya satu kalimat yang menggugah sesuatu di dalam diri Anda, yang selaras dengan dilema yang sedang Anda hadapi. Rasanya terlalu kebetulan, terlalu selaras dengan pertanyaan batin Anda untuk sekadar dianggap sebagai kebetulan. Inilah alam semesta yang berbicara melalui orang-orang, membimbing Anda, menghibur Anda, atau mungkin menantang Anda untuk melihat melampaui perspektif saat ini. Atau bayangkan menerima pesan, menemukan postingan di media sosial, atau mendengar percakapan yang menggema dalam pikiran Anda. Peristiwa-peristiwa ini bukanlah kebetulan, mereka adalah penunjuk jalan, dorongan lembut dari alam semesta yang disampaikan melalui kehidupan dan suara orang lain. Kunci untuk mengenali pesan-pesan ini terletak pada kesediaan kita untuk mendengarkan, untuk tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa panduan bisa datang dari sumber yang paling tidak terduga. Untuk benar-benar memanfaatkan bentuk komunikasi ini, penting untuk mengembangkan ketenangan batin dan perhatian. Ini tidak berarti mencari tanda di setiap interaksi atau memaksakan hubungan yang sebenarnya tidak ada. Sebaliknya, ini tentang memberikan ruang di dalam diri kita untuk pengakuan intuitif saat pesan yang benar-benar ditujukan untuk kita menemukan jalannya melalui kebisingan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami bahwa alam semesta bisa menggunakan orang-orang sebagai saluran kebijaksanaannya, kita mulai melihat interaksi kita sebagai pintu gerbang potensial menuju wawasan, dorongan, dan bahkan transformasi. Jadi, ketika Anda sedang mencari jawaban, perhatikan orang-orang yang Anda temui. Anda tidak pernah tahu kapan alam semesta mungkin berbicara kepada Anda melalui mereka,
menawarkan panduan dalam bentuk obrolan santai, momen bersama, atau pertemuan yang tak terduga. Tanda kedua, sinkronisitas. Pernahkah Anda memperhatikan momen dalam hidup di mana segala sesuatu tampaknya selaras dengan cara yang paling tak terduga dan ajaib? Fenomena ini dikenal sebagai sinkronisitas, muncul sebagai serangkaian peristiwa kebetulan yang terlalu bermakna untuk dianggap sebagai kebetulan belaka. Seolah-olah alam semesta mengatur pertunjukan pribadi untuk kita, menggunakan simbol, peristiwa, dan waktu yang saling terkait dengan ketepatan yang hampir puitis. Mari kita menggali contoh yang menggambarkan konsep ini dengan indah. Bayangkan hari ini seperti hari biasanya. Anda sedang mengemudi ke tempat kerja, tenggelam dalam pikiran tentang hari yang akan datang. Mata Anda menangkap pemandangan seorang anak yang memegang balon merah, percikan warna yang mencolok di tengah pagi yang monoton. Anda tidak terlalu memikirkannya sampai tiba di tempat kerja dan menyadari bahwa hari itu adalah ulang tahun rekan kerja Anda dan mejanya dipenuhi balon merah. Kebetulan ini membuat Anda tersenyum, tapi hari terus berjalan. Saat perjalanan pulang, perhatian Anda kembali tertarik oleh balon merah. Kali ini balon merah terikat pada papan tanda open house. Satu balon merah dalam sehari mungkin kebetulan, tapi bagaimana jika 3? Pola ini tampaknya berbisik sebuah pesan, sebuah benang keterhubungan yang terjalin melalui jalinan hari Anda. Sinkronisitas tidak menuntut kita untuk mendalami simbolisme atau mencoba mengurai makna tersembunyi dalam setiap kebetulan. Lebih dari itu, sinkronisitas mengajak kita untuk mengakui bahwa ada keberadaan sesuatu yang lebih besar sedang bekerja, sebuah kekuatan yang mengatur momen-momen ini dengan keanggunan yang melampaui pemahaman kita. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa kita adalah bagian dari narasi yang lebih luas, yang teranyam dengan benang-benang hubungan yang mungkin hanya kita lihat dalam momen-momen yang singkat. Ketika kita mengalami sinkronisitas, seolah-olah kita menerima anggukan lembut dari semesta, konfirmasi bahwa kita berada tepat di tempat yang seharusnya. Fenomena ini semakin terasa saat kita selaras dengan irama lembut dunia di sekitar kita, ketika kita tersadar pada berbagai cara alam semesta mencoba berkomunikasi dengan kita. Merangkul sinkronisitas berarti menyadari bahwa di balik tirai kenyataan sehari-hari, ada simfoni hubungan dan kebetulan yang dimainkan khusus untuk kita, membimbing dan meyakinkan kita akan tempat kita dalam alam semesta yang luas dan misterius ini. Jadi, ketika Anda mengalami serangkaian peristiwa yang tampaknya acak namun menggetarkan hati Anda, luangkan waktu sejenak untuk menghargai sinkronisitas itu. Itu adalah tanda bahwa Anda selaras dengan alam semesta, bergerak dalam harmoni dengan roh pemandu yang misterius. Tanda ketiga, kata-kata atau tanda fisik. Dalam tarian kehidupan yang rumit, alam semesta tidak selalu mengandalkan bisikan atau kebetulan untuk membimbing kita. Terkadang ia berbicara melalui bahasa yang jelas dan nyata dari tanda-tanda fisik, menggunakan kata-kata dan gambar yang kita temui dalam lingkungan sehari-hari. Pesan-pesan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti papan iklan di pinggir jalan, kutipan di media sosial, atau bahkan rambu jalan yang tampaknya mencerminkan dialog batin kita. Bayangkan Anda sedang menghadapi masa sulit, merasa tenggelam dalam ketidakpastian atau keputusasaan. Kemudian, saat sedang menggunakan media sosial, Anda menemukan sebuah unggahan yang berbunyi, "Masa tergelap adalah sebelum fajar." Pada saat itu, pesan tersebut menyentuh hati Anda, memberikan harapan dan ketahanan kepada Anda. Seolah-olah semesta telah menyesuaikan pesan ini khusus untuk Anda, mendorong Anda untuk bertahan sedikit lebih lama, menjanjikan bahwa hari-hari yang lebih cerah akan segera tiba. Atau bayangkan diri Anda sedang merenungkan apakah sudah waktunya untuk beristirahat dari ritme kerja yang tiada henti. Tiba-tiba, Anda melihat papan iklan yang dihiasi pohon kelapa dengan tulisan, "Saatnya berlibur." Kebetulan ini terasa terlalu tepat untuk diabaikan, sebagai dorongan lembut dari alam semesta untuk memberikan Anda istirahat yang pantas Anda dapatkan, untuk mengisi ulang energi dan terhubung kembali dengan kegembiraan Anda. Bahkan rambu sederhana yang bertuliskan pelan-pelan saat Anda terburu-buru menyelesaikan tugas bisa memiliki makna mendalam.
Rambu itu mungkin beresonansi dalam diri Anda sebagai pengingat untuk memperlambat langkah, menikmati momen saat ini dengan lebih penuh, dan mengembangkan kesadaran di tengah kesibukan hidup. Keindahan dari tanda-tanda ini terletak pada kesederhanaan dan kejelasannya. Tanda-tanda ini tidak memerlukan analisis mendalam atau interpretasi yang rumit. Sebaliknya, tanda-tanda ini mengajak kita untuk mempercayai intuisi, mendengarkan bisikan hati ketika kita menemukannya. Kunci untuk merangkul pesan-pesan ini adalah membiarkan diri kita merasakan dampaknya tanpa terlalu memikirkannya, mengenalinya sebagai penunjuk jalan di sepanjang perjalanan, membimbing kita menuju pertumbuhan, penyembuhan, dan keselarasan dengan jati diri kita yang sejati. Dengan demikian, alam semesta berkomunikasi dengan kita melalui kejelasan kata-kata dan gambar, mengingatkan kita bahwa panduan dan kebijaksanaan dapat ditemukan dalam aspek kehidupan sehari-hari yang paling biasa. Dengan memperhatikan tanda-tanda ini dan mempercayai panduan batin, kita membuka diri pada pesan-pesan mendalam dan penuh dukungan yang ingin dibagikan oleh alam semesta. Tanda keempat, mimpi. Mimpi berfungsi sebagai saluran unik di mana alam semesta dapat menyampaikan pesan, panduan, dan jawaban. Narasi malam ini, yang kaya akan simbolisme dan emosi, seringkali membawa makna yang lebih mendalam yang menunggu untuk dijelajahi. Pernahkah Anda terbangun dari mimpi yang terasa begitu nyata dan hidup, sehingga terus menghantui Anda di sepanjang hari? Mungkin Anda bertemu seseorang, sebuah kalimat, atau mengalami situasi dalam mimpi yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam dari mimpi itu sendiri. Mimpi bisa berulang, menciptakan pola yang menarik perhatian kita. Jika Anda terus mengalami skenario yang sama, bertemu dengan tokoh yang sama, atau menghadapi tantangan yang sama dalam mimpi, ada baiknya menyelidiki simbolisme yang mungkin terkandung dalam pengulangan tersebut. Mimpi yang berulang bisa menjadi cerminan dari emosi, keinginan, atau pertanyaan yang belum terselesaikan dan sedang mencari jalan keluar dalam kehidupan nyata. Di sisi lain, mimpi buruk mungkin mengungkapkan ketakutan atau kecemasan yang tersembunyi dan memerlukan penyelesaian. Mimpi-mimpi ini mungkin mengganggu, namun juga bisa memberikan wawasan, mendorong kita untuk menghadapi dan menyembuhkan aspek-aspek kehidupan yang mungkin telah kita abaikan atau tekan. Dengan memahami akar dari ketakutan tersebut, kita bisa memulai perjalanan menuju kedamaian batin dan penyembuhan. Mimpi tentang periode tertentu dalam hidup kita, atau orang-orang dari masa lalu sering muncul ketika ada urusan yang belum selesai, atau masalah yang belum terselesaikan yang membutuhkan perhatian kita. Entah itu kerinduan akan penutupan, kebutuhan untuk memaafkan diri sendiri atau orang lain, atau pelajaran yang belum sepenuhnya kita pahami, mimpi-mimpi ini mengajak kita untuk merenung, menilai kembali, dan jika perlu, membuat perbaikan. Menafsirkan mimpi kita memerlukan pikiran terbuka dan kesediaan untuk menyelami kedalaman bawah sadar kita. Ini tentang menghubungkan titik-titik antara mimpi kita dan kehidupan nyata, mencari kebijaksanaan yang tersembunyi dalam pesan-pesan malam hari ini. Meskipun makna mimpi dapat memberikan wawasan umum, penafsiran yang sebenarnya sangat pribadi dan dapat sangat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Dengan memperhatikan mimpi dan merenungkan maknanya, kita membuka dialog dengan alam semesta. Dialog ini dapat menerangi jalan ke depan, mengungkapkan kebenaran tentang diri kita sendiri, dan membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan kita. Mimpi adalah pengingat bahwa, bahkan dalam tidur, kita tidak sendirian. Alam semesta selalu berkomunikasi dengan kita, menawarkan wawasan dan jawaban dengan cara yang paling tidak terduga. Tanda kelima, simbol dari alam. Alam dengan keindahan dan keragamannya yang tiada batas, berkomunikasi dengan kita melalui bahasa simbol, sebuah kosakata warna, bunga, hewan, bulu, batu, dan kristal, yang masing-masing membawa makna yang unik. Dialog alami ini mengundang kita untuk mengamati dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita dengan cara yang lebih bermakna, mendorong kita untuk memperhatikan tanda dan simbol yang sering kali muncul di hadapan kita. Pertimbangkan saat-saat ketika hewan tertentu berulang kali muncul dalam hidup Anda,
baik dalam bentuk fisik maupun melalui gambar dan percakapan. Ambil contoh elang. Melayang tinggi di langit, burung megah ini sering dianggap sebagai pembawa pesan kesadaran spiritual yang lebih tinggi, mendesak Anda untuk meningkatkan perspektif dan merangkul visi yang lebih luas tentang perjalanan hidup Anda. Kehadirannya bisa menjadi panggilan untuk mempercayai visi yang lebih tinggi dan tetap terbuka terhadap wawasan yang menunggu untuk ditemukan. Warna juga memiliki maknanya sendiri. Warna merah yang penuh energi dan kehidupan berbicara tentang keamanan, stabilitas, dan keberuntungan. Menemukan warna ini secara mencolok dalam hidup Anda bisa menjadi tanda untuk menguatkan diri dan menemukan kekuatan dalam fondasi Anda, meyakinkan Anda akan kemakmuran dan perlindungan yang mengelilingi Anda. Bayangkan sehelai bulu yang ringan dan halus menemukan jalannya ke pangkuan Anda, atau muncul di jalan saat Anda berjalan. Tanda lembut seperti ini seringkali diartikan sebagai salam dari alam semesta, pengingat bahwa malaikat atau roh pemandu berada di dekat Anda, menawarkan dukungan dan panduan. Ini adalah sinyal bahwa Anda diawasi dan dirawat, bahkan di saat-saat ketika Anda merasa sendirian. Alam semesta penuh dengan simbol, mulai dari energi yang membumi dari bebatuan dan kristal, hingga kekuatan transformasi dari bunga. Masing-masing elemen membawa pesan dan maknanya tersendiri. Perhatikan apa yang menarik minat Anda, elemen apa yang sering Anda temui, dan simbol-simbol apa yang sangat beresonansi dengan Anda dapat membuka dimensi baru pemahaman dan hubungan dengan alam semesta. Dengan menyelaraskan diri dengan simbol-simbol dari alam, kita terlibat dalam percakapan diam dengan dunia di sekitar kita, yang menumbuhkan hubungan kita dengan bumi dan alam semesta secara keseluruhan. Ini adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar dan terhubung, dan bahwa panduan serta kebijaksanaan selalu dapat dijangkau, dengan lembut diletakkan di hadapan kita oleh dunia alam. Tanda keenam, perasaan mendalam atau intuisi. Inti dari hubungan kita dengan alam semesta adalah indera intuitif, sebuah perasaan mendalam atau pengetahuan yang membimbing kita menuju kebenaran. Kebijaksanaan bawaan ini berbisik kepada kita melalui emosi dan perasaan batin, berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan kita ke jalan yang seharusnya kita tempuh. Saat Anda dihadapkan pada keputusan atau persimpangan dalam hidup dan merasa yakin bahwa ini benar atau sebaliknya ada yang tidak beres, itulah alam semesta berkomunikasi dengan Anda melalui sistem panduan batin Anda sendiri. Bentuk komunikasi ini juga dapat muncul ketika kita menemukan pesan atau kebijaksanaan yang sangat beresonansi dengan kita, meskipun kita mungkin tidak langsung memahami alasannya. Mungkin terjadi saat mendengarkan sebuah lagu, membaca kalimat dalam sebuah buku, atau terlibat dalam percakapan yang menggetarkan jiwa kita. Ketika sesuatu terasa benar-benar tepat, benar, dan selaras dengan diri kita yang paling dalam, itu adalah indikasi bahwa kita sedang terhubung dengan kebenaran yang lebih dalam. Kebenaran yang tidak hanya terkait dengan pengalaman pribadi, tetapi juga dengan jaringan universal yang terjalin melalui semua keberadaan. Pengakuan akan kebenaran ini seringkali terasa seperti kebangkitan, sebuah kebangkitan dari sesuatu yang tertidur dalam diri kita, yang tiba-tiba terasa hidup dan bergetar. Sensasi ketertarikan terhadap ide, jalan, atau filosofi tertentu ini bukanlah kebetulan. Ini adalah panggilan untuk menjelajahi lebih jauh, menyelami resonansi ini, dan memahami bagaimana hal itu cocok dengan perjalanan kita. Seolah-olah alam semesta telah menyalakan serangkaian suar, membimbing kita menuju langkah berikutnya, pertumbuhan kita, dan akhirnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tempat kita dalam alam semesta yang luas. Memperhatikan perasaan mendalam dan pengetahuan intuitif membutuhkan tingkat kesadaran diri dan perhatian penuh. Ini tentang hadir sepenuhnya dengan pikiran dan emosi kita, membiarkan diri kita merasakan sepenuhnya dan mempercayai validitas respons intuitif kita. Kepercayaan ini tidak datang dengan mudah. Ia tumbuh seiring waktu melalui pengalaman yang memperkuat kekuatan dan ketepatan suara batin kita. Dengan menghormati perasaan mendalam atau pengetahuan ini, kita menegaskan hubungan kita dengan realitas yang lebih besar,
mengakui bahwa di dalam diri kita terdapat kebijaksanaan yang seluas dan sedalam alam semesta itu sendiri. Inilah jalan menuju keselarasan dengan esensi sejati kita, hidup dengan autentik, dan merangkul perjalanan yang telah alam semesta siapkan untuk kita, dipandu oleh bintang-bintang di dalam jiwa kita. Tanda ketujuh, isyarat dari tubuh. Tubuh kita bukan hanya sekadar entitas biologis. Mereka adalah pembawa pesan canggih yang menyampaikan kebenaran tentang kesejahteraan kita, gaya hidup kita, bahkan keadaan emosional dan spiritual kita. Ketidaknyamanan fisik, penyakit, atau gangguan kesehatan seringkali menandakan bahwa ada sesuatu dalam hidup atau dalam diri kita yang tidak seimbang. Sebagai contoh, nyeri punggung yang terus-menerus mungkin bukan hanya akibat terlalu lama duduk. Bisa jadi ini adalah cara alam semesta mendorong Anda menuju gaya hidup yang lebih aktif dan seimbang. Lebih dari sekadar pemicu fisik langsung, tubuh kita dapat memunculkan gejala yang mencerminkan konflik batin atau gejolak emosional yang lebih dalam. Pertimbangkan ungkapan metaforis tentang munculnya ruam karena Anda ingin segera keluar dari situasi atau hubungan yang tidak menyenangkan. Ini bukan hanya metafora puitis. Ini adalah cerminan betapa eratnya kesehatan fisik kita terjalin dengan kesejahteraan emosional dan spiritual kita. Mengakui hubungan ini akan membuka jalan penyembuhan holistik. Saat kita mengalami gejala fisik, penting untuk melihat lebih dalam dan mempertimbangkan apa yang mungkin diisyaratkan tentang gaya hidup, kesehatan emosional, dan pemenuhan spiritual kita. Eksplorasi ini dapat mengarah pada wawasan mendalam, mengungkapkan bahwa masalah fisik kita seringkali merupakan gejala dari ketidakseimbangan yang lebih dalam. Dengan menangani tidak hanya aspek fisik kesehatan kita, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan emosional dan spiritual, kita menciptakan kesempatan untuk penyembuhan yang komprehensif. Banyak orang menemukan bahwa dengan menyelesaikan konflik emosional atau membuat perubahan gaya hidup yang signifikan, gejala fisik mereka mulai berkurang atau bahkan menghilang. Ini bukan berarti kita harus mengabaikan nasihat atau pengobatan medis. Sebaliknya, ini tentang melengkapi pendekatan-pendekatan tersebut dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kesejahteraan kita secara keseluruhan. Mendengarkan tubuh kita dan pesan yang disampaikannya membutuhkan kesediaan untuk melakukan refleksi diri dan menerima perubahan. Ini tentang mengenali bahwa penyembuhan adalah proses multidimensi yang mencakup kesehatan fisik, emosional, dan spiritual kita. Dengan melakukan hal ini, kita lebih selaras dengan panduan alam semesta, bergerak menuju keadaan keseimbangan dan keharmonisan yang mencerminkan sifat dan potensi sejati kita. Tanda ke-8, kemunduran, rintangan, dan penundaan. Hidup memiliki cara yang aneh untuk memberikan kita kejutan, dan seringkali pada saat yang paling tidak terduga. Penerbangan tertunda, rapat penting tiba-tiba dibatalkan, atau kita jatuh sakit tepat sebelum acara yang penting. Gangguan-gangguan ini, meskipun menjengkelkan, bukanlah sekadar hambatan. Mereka mungkin merupakan cara alam semesta untuk membimbing kita ke jalan yang belum kita pertimbangkan, atau menyelamatkan kita dari hasil yang tidak selaras. Ketika kita menghadapi kemunduran, naluri kita mungkin ingin melawan, menentang arus perubahan. Namun, momen-momen ini adalah ajakan untuk berhenti, merenung, dan mungkin menerima arah baru. Alam semesta, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, seringkali lebih tahu daripada kita tentang kapan dan di mana kita seharusnya berada. Menerima jalan memutar ini dengan keanggunan terkadang dapat menuntun kita pada penemuan, peluang, dan wawasan yang mungkin kita lewatkan. Selain itu, tantangan-tantangan ini bisa berfungsi sebagai cermin, mencerminkan kualitas energi dan pola pikir kita. Serangkaian rintangan bisa menandakan bahwa energi kita tidak selaras, bergetar pada frekuensi yang menarik lebih banyak dari apa yang tidak kita inginkan daripada apa yang kita cita-citakan. Ini adalah dorongan lembut dari alam semesta, yang menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk melakukan perubahan internal, kesempatan untuk meningkatkan pikiran, sikap, dan getaran kita agar selaras dengan energi kelimpahan, positif, dan kemajuan.
Sudut pandang ini mendorong kita untuk melihat kemunduran bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai cahaya penunjuk jalan, mendesak kita untuk mengevaluasi kembali jalan kita, menyesuaikan arah, dan mungkin bahkan mengubah jalur kita. Hal ini tentang mengenali bahwa alam semesta memiliki pandangan yang lebih luas tentang perjalanan kita, dan terkadang apa yang tampak seperti jalan memutar sebenarnya adalah jalan pintas menuju tujuan yang lebih selaras dengan tujuan sejati kita. Mengadopsi pola pikir ini mengubah cara kita memandang dan berinteraksi dengan tantangan yang diberikan kehidupan kepada kita. Daripada menghadapinya dengan perlawanan, kita bisa melihatnya sebagai tanda untuk berhenti, menilai kembali, dan menyelaraskan kembali. Dengan mengubah energi kita dan mengadopsi pola pikir keterbukaan dan positif, kita menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta, siap untuk menerima kelimpahan dan panduan yang ditawarkannya. Tanda ke-9, segalanya terasa hancur. Ada kisah dalam kehidupan yang terasa sangat kacau, di mana seolah-olah jalinan eksistensi kita sedang terurai. Saat kita masih menjalani rutinitas harian, tiba-tiba kita menghadapi serangkaian krisis, seperti kegagalan mekanis, kehilangan pribadi, kemunduran profesional, dan pergolakan hubungan. Periode-periode ini, ketika segalanya terasa hancur, dapat mengguncang kita hingga ke inti, menguji ketahanan kita, dan menantang pemahaman kita tentang stabilitas. Namun, di dalam inti dari kekacauan ini tersembunyi ajakan mendalam dari alam semesta, kesempatan untuk melepaskan diri, untuk terlepas dari keterikatan kaku pada hasil dan kepemilikan. Ini adalah panggilan untuk terbangun pada kebenaran yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, dan tentang sifat sementara dari dunia material. Proses penguraian ini, seberat apapun, seringkali mengungkap kekuatan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi yang kita miliki, tetapi tidak kita sadari. Selain itu, momen-momen yang kacau ini menawarkan kesempatan untuk berhenti sejenak dan merenungkan arah hidup kita. Seolah-olah hidup itu sendiri mendorong kita untuk mempertanyakan pilihan, nilai-nilai, dan keaslian jalan yang kita tempuh. Apakah kita hidup sesuai dengan diri sejati kita? Atau apakah kita terseret oleh ekspektasi sosial dan tujuan-tujuan yang dangkal? Penilaian ulang ini bisa menjadi katalis bagi transformasi pribadi yang mendalam, membimbing kita menuju masa depan yang lebih selaras dengan keinginan dan nilai-nilai terdalam kita. Memulai sesuatu yang baru setelah kekacauan bukan hanya tentang membangun kembali apa yang hilang atau memperbaiki apa yang rusak. Ini tentang meraih kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang mencerminkan esensi sejati kita, merangkul perubahan sebagai pintu gerbang menuju awal yang baru. Dengan menyerahkan diri pada proses ini, mempercayai kebijaksanaan alam semesta, dan tetap terbuka pada pelajaran yang tertanam dalam perjuangan, kita membuka jalan untuk pertumbuhan, pembaruan, dan makna hidup yang lebih mendalam. Saat segala sesuatu tampak berantakan, itu adalah tanda bahwa transformasi sedang berlangsung, mendorong kita untuk melepaskan versi lama dari diri kita yang sudah usang, dan melangkah ke babak baru dengan keberanian dan harapan. Dalam ruang yang kerentanan dan perubahan ini, kita menemukan benih evolusi kita, siap untuk tumbuh melalui celah-celah realitas kita yang hancur, membimbing kita menjadi lebih autentik, tangguh, dan selaras dengan perjalanan jiwa kita. Tanda ke-10, segala sesuatu mengalir dan selaras. Ada musim dalam kehidupan ketika roda eksistensi kita tampak bergerak sempurna, mendorong kita maju dengan anggun dan mudah. Seolah-olah kita sedang menunggangi gelombang sinkronisitas, di mana setiap aspek kehidupan kita terasa terinspirasi, bersemangat, dan dipenuhi dengan tujuan. Peluang terbuka di hadapan kita, keinginan terwujud menjadi kenyataan, dan perasaan hubungan serta keselarasan yang mendalam meresapi keberadaan kita. Keadaan aliran ini, di mana segala sesuatunya berjalan lancar, adalah indikasi yang jelas bahwa kita berada dalam harmoni dengan esensi sejati kita, dan berjalan di jalan yang ditakdirkan untuk kita. Selama masa-masa ini, alam semesta tampaknya berkonspirasi demi kebaikan kita, mengatur peristiwa, pertemuan, dan peluang yang memperkaya perjalanan kita, dan mendorong kita menuju impian. Perasaan berada di zona,
mencerminkan keselarasan mendalam dengan ritme alam semesta, menandakan bahwa niat, pikiran, dan tindakan kita selaras dengan jalinan kehidupan yang lebih besar. Keselarasan ini tidak berarti hidup tanpa tantangan, melainkan bahwa kita menghadapinya dengan rasa percaya, ketahanan, dan keterbukaan untuk tumbuh. Mengalami keadaan aliran ini adalah pengingat yang indah tentang apa yang mungkin terjadi ketika kita selaras dengan kebenaran kita dan merangkul jalan kita yang autentik. Hal ini berfungsi sebagai dorongan untuk terus mempercayai prosesnya, tetap setia pada diri kita sendiri, dan terbuka pada panduan alam semesta. Keselarasan dan aliran ini bukan hanya tentang pencapaian kesuksesan eksternal, ini juga tentang kedamaian batin dan kebahagiaan yang muncul dari hidup sesuai dengan nilai dan aspirasi terdalam kita. Masa-masa seperti ini dalam hidup adalah kesempatan untuk merenungkan kekuatan pola pikir kita, kejelasan niat kita, dan keterbukaan hati kita. Mereka mengajarkan kita pentingnya hadir, bersyukur, dan seni melepaskan, membiarkan alam semesta bergerak melalui kita, membimbing kita menuju kebaikan tertinggi kita. Ketika segala sesuatu dalam hidup kita mengalir dan selaras, hargai dan pelihara keadaan ini. Gunakan kondisi ini sebagai fondasi untuk membangun, sebagai sumber kekuatan yang bisa diandalkan saat tantangan muncul, dan sebagai mercusuar untuk membimbing Anda maju. Ini adalah bukti keindahan yang terungkap ketika kita selaras dengan kebenaran kita, menunjukkan bahwa ketika kita bergerak dengan arus kehidupan daripada melawannya, kita membuka potensi penuh dan kekayaan pengalaman manusiawi kita. Sekian untuk video kali ini. Marilah kita terus melangkah dengan hati yang terbuka, siap menyambut dan memahami pesan-pesan yang dikirimkan oleh alam semesta, dan menemukan keajaiban dalam setiap langkah perjalanan kita. Terima kasih sudah menonton.